Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Kesaksian Subandrio tentang Dewan Jenderal. Isu Dewan Jenderal sebenarnya bersumber dari Angkatan Kelima. Angkatan Kelima bersumber dari rencana sumbangan persenjataan gratis dari RRT. Tawaran bantuan persenjataan gratis untuk sekitar 40 batalion dari RRT diterima oleh Bung Karno. Hanya saja tawaran yang baru diterima, barangnya belum dikirim. Bung Karno lantas mempunyai ide membentuk Angkatan Kelima. Namun Bung Karno belum merinci bentuk Angkatan Kelima itu. Ternyata Menpangat Letnan Jenderal Ahmad Yani tidak menyetujui ide mengenai Angkatan Kelima. Para perwira ABRI lainnya mengikuti Yani, tidak setuju pada ide Bung Karno. 4 angkatan dinilai sudah cukup. Karena itulah berkembang isu mengenai adanya kelompok perwira Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Presiden. Isu terus bergulir sehingga kelompok perwira yang tidak puas terhadap Presiden itu disebut Dewan Jenderal. Perkembangan isu selanjutnya adalah bahwa Dewan Jenderal akan melakukan coup terhadap Presiden. Menjelang G30S meletus, Presiden memanggil Yani agar menghadap ke istana. Yani rupanya merasa bahwa ia akan dimarahi oleh Bung Karno karena tidak menyetujui Angkatan Kelima. Yani pun sudah siap kursinya Menpangat akan diberikan kepada orang lain. Saat itu beredar isu kuat bahwa kedudukan Yani sebagai Menpangat akan digantikan oleh wakilnya, Mayor Jenderal Gatot Subroto. Presiden Soekarno memerintahkan agar Yani menghadap ke istana pada 1 Oktober 1965 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Tetapi hanya beberapa jam sebelumnya, Yani diculik dan dibunuh. Yang paling serius menanggapi isu Dewan Jenderal adalah Letnan Kolonel Untung Samsuri. Sebagai salah satu komandan pasukan kawal istana, Cakrabirawa, ia memang harus tanggap terhadap segala kemungkinan yang membahayakan keselamatan Presiden. Untung gelisah. Lantas Untung punya rencana mendahului gerakan Dewan Jenderal dengan cara menangkap mereka. Rencana ini disampaikan Untung kepada Soeharto. Menanggapi isu tersebut, Soeharto mendukung. Malah Untung dijanjikan akan diberi bantuan pasukan. Ini diceritakan oleh Untung kepada Subandrio saat mereka sama-sama ditahan di LP Cimahi, Bandung. Subandrio menerima laporan mengenai isu Dewan Jenderal itu pertama kali dari wakilnya di Badan Pusat Intelijen, tetapi sama sekali tidak lengkap. Hanya dikatakan bahwa ada sekelompok jenderal Angkatan Darat yang disebut Dewan Jenderal yang akan melakukan coup terhadap Presiden. Setelah menerima laporan, Subandrio langsung melaporkan kepada Presiden. Subandrio berusaha mencari tahu lebih dalam. Dia menanyakan langsung kepada Ahmad Yani tentang hal itu. Jawaban Yani ternyata enteng saja. Memang ada, tetapi itu dewan yang bertugas merancang kepangkatan di angkatan bersenjata, dan bukan dewan yang akan melakukan kudeta. Masih tidak puas, Subandrio bertanya kepada Brigadir Jenderal Suparjo, Pangkopur II. Dari Suparjo, dia mendapatkan jawaban yang berbeda. Suparjo membenarkan adanya Dewan Jenderal,
dan bahkan Dewan Jenderal ini sudah membentuk menteri baru. Pada 26 September 1965, muncul informasi yang lebih jelas lagi. Informasi itu datang dari 4 orang sipil. Mereka adalah Muklis Bratanata, Nawawi Nasution, Sumantri, dan Agus Herman Simatupang. 2 nama yang disebut terdahulu adalah orang Nahdlatul Ulama, sedangkan 2 nama belakang dari IPKI. Mereka cerita bahwa pada tanggal 21 September 1965 diadakan rapat Dewan Jenderal di Gedung Akademi Hukum Militer di Jakarta. Rapat itu membicarakan antara lain mengesahkan kabinet versi Dewan Jenderal. Muklis tidak hanya bercerita, ia bahkan menunjukkan pita rekaman pembicaraan dalam rapat. Dalam rekaman tersebut ada suara Letnan Jenderal S. Parman yang membacakan susunan kabinet. Susunan kabinet versi Dewan Jenderal menurut rekaman tersebut adalah sebagai berikut. Letnan Jenderal A.H. Nasution sebagai Perdana Menteri, Letnan Jenderal Ahmad Yani sebagai Waperdam I, merangkap Menteri Hankam, Mayor Jenderal M.T. Haryono menjadi Menteri Luar Negeri, Mayor Jenderal Suprapto menjadi Menteri Dalam Negeri, Letnan Jenderal S. Parman sendiri menjadi Menteri Kehakiman, Ibnu Sutowo menjadi Menteri Pertambangan. Rekaman ini lantas diserahkan kepada Bung Karno. Jelas, rencana Dewan Jenderal ini sangat peka dan sifatnya gawat bagi kelangsungan pemerintahan Bung Karno. Seharusnya rencana ini masuk klasifikasi sangat rahasia. Namun mengapa bisa dibocorkan oleh 4 orang sipil? Subandrio menarik kesimpulan, tiada lain kecuali sebagai alat provokasi. Jika alat provokasi, maka rekaman itu pasti palsu. Tujuannya untuk mematangkan suatu rencana besar yang semakin jelas gambarannya. Bisa untuk mempengaruhi untung agar semakin yakin bahwa Dewan Jenderal yang semula kabar angin benar-benar ada. Hampir bersamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal, muncul dokumen Gilchrist. Dokumen ini sebenarnya adalah telegram klasifikasi sangat rahasia dari Duta Besar Inggris untuk Indonesia di Jakarta, Sir Andrew Gilchrist, kepada Kementerian Luar Negeri Inggris. Dokumen itu bocor ketika hubungan Indonesia-Inggris sangat tegang akibat konfrontasi Indonesia-Malaysia soal Kalimantan. Saat itu Malaysia adalah bekas koloni Inggris yang baru merdeka. Inggris membantu Malaysia mengirimkan pasukan ke Borneo. Subandrio adalah orang yang pertama kali menerima dokumen Gilchrist. Dia mendapati dokumen tersebut sudah tergeletak di meja kerjanya. Dokumen sudah dalam keadaan terbuka, mungkin karena sudah dibuka oleh stafnya. Menurut laporan stafnya, surat itu dikirim oleh seorang kurir yang mengaku bernama Kahar Musakar, tanpa identitas lain, tanpa alamat. Namun berdasarkan informasi yang diterima, surat tersebut mulanya tersimpan di rumah Bill Palmer, seorang Amerika yang tinggal di Jakarta dan menjadi distributor film-film Amerika. Isi dokumen itu dinilai sangat gawat. Intinya, Andrew Gilchrist melaporkan kepada atasannya di Kementerian Luar Negeri Inggris yang mengarah pada dukungan Inggris untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Di sana ada pembicaraan Gilchrist dengan seorang kolega Amerikanya tentang persiapan suatu operasi militer di Indonesia. Satu paragraf yang dikutip oleh Subandrio berbunyi, rencana ini cukup dilakukan bersama our local army friends. Gawat,
Sebelumnya sudah beredar buku yang berisi rencana Inggris dan Amerika Serikat untuk menyerang Indonesia. Apalagi pemerintah Inggris tidak pernah melontarkan bantahan, padahal sudah mengetahui bahwa dokumen rahasia itu beredar di Indonesia. Subandrio selaku kepala BPI mengerahkan intelijen untuk mengecek otentisitas dokumen tersebut. Hasilnya membuatnya yakin bahwa dokumen Gilchrist itu otentik. Akhirnya dokumen tersebut dilaporkannya kepada Presiden Soekarno. Reaksi Bung Karno sangat terkejut. Berkali-kali Bung Karno bertanya kepadanya terhadap keaslian dokumen itu. Dan berkali-kali pula Subandrio menjawab yakin asli. Lantas Bung Karno memanggil para panglima untuk membahasnya. Dari reaksi Bung Karno disimpulkan bahwa dokumen Gilchrist tidak saja mencemaskan, namun juga membakar. Bung Karno sebagai target operasi tersebut merasa terbakar. Namun sebagai negarawan ulung, beliau sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan. Terlepas dari asli tidaknya dokumen itu, Subandrio menilai bahwa ini adalah alat provokasi untuk memainkan TNI Angkatan Darat dalam situasi politik Indonesia yang memang tidak stabil. Subandrio mengatakan dokumen ini adalah provokasi jika ditinjau dari dua hal. Pertama, isinya cukup membuat orang yang menjadi sasaran merasa ngeri. Kedua, dokumen sengaja dibocorkan agar jatuh ke tangan pendukung-pendukung Bung Karno dan PKI. Bagaimana mungkin dokumen rahasia seperti itu beredar di rumah Palmer yang menjadi bulan-bulanan para demonstran? Apakah itu bukan suatu cara provokasi? Subandrio mengatakan jika dokumen Gilchrist sebagai upaya provokasi, maka itu adalah provokasi pertama. Sedangkan provokasi kedua adalah isu Dewan Jenderal. Jika diukur dari kebiasaan aktivitas terbuka, maka sumber utama dua alat provokasi itu memang cukup rumit untuk dipastikan. Di sisi lain, Soeharto juga bermain dalam isu Dewan Jenderal. Beberapa waktu sebelum G30S meletus, Yoga diutus oleh Soeharto untuk menemui Mayor Jenderal S. Parman guna menyampaikan saran agar Parman berhati-hati. Karena isu bakal adanya penculikan terhadap jenderal-jenderal sudah santer beredar. Namun tidak ada yang tahu siapa penyebar isu tersebut. Parman tidak terlalu serius menanggapi saran itu, sebab itu hanya isu. Parman bertanya kepada Yoga, apakah Pak Yoga sudah punya bukti-bukti? Yang ditanya menjawab belum. Lantas Parman menyarankan agar Yoga mencari bukti. Jangan hanya percaya isu sebelum ada bukti. Yoga menyanggupi akan mencarikan bukti. Setelah G30S meletus, Subandrio teringat saran Yoga kepada Parman itu. Yoga adalah anggota trio Soeharto. Subandrio kemudian berkesimpulan bahwa informasi yang disampaikan oleh Yoga kepada Parman bertujuan untuk mengetahui reaksi Parman yang dikenal dekat dengan Yani. Info tersebut tentu untuk memancing apakah Parman sudah tahu, sekaligus jika memungkinkan mengungkap seberapa jauh antisipasi Parman terhadap isu tersebut. Dan karena Parman adalah teman dekat Yani, reaksi Parman ini bisa disimpulkan sebagai mewakili persiapan Yani. Dengan reaksi Parman seperti itu, maka bisa disimpulkan bahwa Parman sama sekali tidak mengantisipasi arah selanjutnya jika seandainya Dewan Jenderal benar-benar ada. Parman tidak siap menghadapi kemungkinan yang bakal terjadi selanjutnya. Ini juga bisa disimpulkan bahwa Yani juga tidak siap. Intinya,
Info dari Yoga kepada Parman berbalas info, sehingga kelompok Soeharto mendapatkan info bahwa kelompok Yani sama sekali belum siap mengantisipasi kemungkinan terjadinya penculikan. Lebih jauh, rencana Soeharto melakukan gerakan dengan memanfaatkan Kolonel Latif dan memanipulasi kelompok Letnan Kolonel Unjum belum tercium oleh kelompok lawan, yaitu kelompok Yani. Jika seandainya gerakan gagal mencapai tujuan, khususnya bila Parman tidak berhasil dibunuh, maka peringatan Yoga akan lain maknanya. Peringatan itu bisa berubah menjadi jasa Soeharto menyelamatkan Parman. Maka Soeharto tetap tampil sebagai pahlawan. Jadi tindakan Soeharto ini benar-benar strategis. Demikian Kura-Kura Tagar Lambe Sundel.